Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Iya kan, ganti ya. Tadi tolong tunjukkan dosa apa yang dilakukan Yesus kami sehingga dia pantas untuk kemudian dikutuk dan disalib. Silakan. Sudah 15 menit tadi abang ngaku-ngaku semua kan. Oke. Nah jadi maka genaplah yang dikatakan Yohanes dalam Yohanes. Nggak usah curhat. Silakan. Saya mau baca. Saya nggak mau bertaki ya bang. Saya mau baca ayat Alkitab. Ya, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Bible, silakan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ini sedang genap ini. Maaf Bang Juma, jangan ngaku-ngaku Bang Juma. Kalau mau terima Yesus kami saya minta dalil Yesus kami melakukan dosa apa sampai dia harus dikutuk. Silakan. Silakan tunjukkan dosa Yesus kami sampai dia pantas untuk dikutuk untuk dosa-dosa kalian para pendosa. Tunjukkan dalilnya. Silakan. Anda tidak bisa membatasi, itu iman kami. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitab. Itu jelas itu iman kami. Tidak bisa kamu batasi. Kami beriman kepada para nabi yang diutus selain daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum-kaum terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billah wa malaika wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Tidak bisa kamu batasin. Kami cinta kepada Yesus kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kami cinta, maka kami membelanya. Mustahil Yesus kami itu yang dikutuk. Mustahil. Yang dikutuk itu yang keluar dari kubur. Paham? Namanya juga Yesus Kristus, samanya. Ya jangan sama. Saya tidak mengaku, itu iman saya. Saya sudah bacakan dalil barusan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Ini iman. Iya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada Al-Quran, dan kepada yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat, sangat jauh dari kebenaran. Ini kitab suci ya, ini iman kami. Maka saya bertanya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus kami sehingga Anda mengatakan dia yang disalib? Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kalau Yesus kami yang dikutuk, berarti dia dikutuk oleh Tuhan. Apa dosanya sampai Yesus kami itu dikutuk? Ada? Bisa Anda tunjukkan? Bisa Anda tunjukkan? Iya bentar. Nah, silakan, saya tunggu. Biar apple to apple. Begini Bang. Yes. Apa itu? Abang bandingkan Yesus yang ada di Al-Quran. Kalau memang benar-benar ada Yesus, kalau abang tidak terima Yesus yang ada di Alkitab itu disalibkan, maka abang harus buktikan dong Yesus di Al-Quran nggak disalib nih, gitu yang harusnya betul gitu loh. Kan jelas bahwa Nabi Isa di Al-Quran. Tadi saya sudah membacakan dalilnya loh. Silakan. Ada nama Yesus nggak di sana? Jangan saudara, gitu tidak ada nabi yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini bernama Yesus. Tak ada.
Yesus itu nama palsu. Nama beliau adalah Isa dalam bahasa Aram, dalam bahasa Aramaik disebut Yesua, dalam bahasa Arab disebut Isa. Yesus itu apa? Itu nama palsu. Kalau dia datang kedua kalinya di atas muka bumi, kamu panggil sampai mulutmu robek ke kuping, kau panggil dia Yesus, 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 dia tidak akan pernah balik. Dia tidak balik. Tapi kalau Bang Sube yang manggil, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah Isa Al-Masih, pasti segera dia balik. Gantian lah. Ya. Itu pahami itu dulu. Iya, saya paham. Yesus itu tokoh fiktif. Bang Juma tadi sudah menjawab. Bang Juma tadi sudah menjawab. Tiba-tiba nggak ada nama Yesus. Tadi tiba-tiba percaya sama Yesus. Yang mana? Loh. Ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Tugas Anda sekarang itu adalah membuktikan kepada saya bahwa Yesus itu punya dosa yang pantas kemudian didudukkan sebagai orang yang duduk di kursi pesakitan, akhirnya dia disalibkan. Jadi ini mana dalilnya? Jadi Yesus punya dosa. Bang Juma narik lagi nama Yesus. Dalil. Iya, maksudnya Silakan. gini Bang. Biar apple to apple. Gini loh. Tadi abang ngaku cinta. Enggak. Tadi abang ngaku cinta. Loh, kalau yang datang kemudian kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, membangkitkan orang mati, ente mau menyebutnya bom-bom, ente mau menyebutnya Yesus, ente mau menyebutnya bokir sekalipun, itu adalah Nabiullah yang datang di tengah Bani Israel. Bentar lah. Lahir tanpa ayah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Kaliteng. Kaliteng itu bukan umatnya. Kaliteng bukan umatnya Yesus. Saya Gitu loh, percaya Bang Juma orangnya cerdas, ya kan? Orang Terus? cerdas itu harus memegang omongannya, kan gitu. Betul nggak Bang Juma? Ya iya dong. Tadi, iya. Tunggu sebentar gitu. Pelan-pelan Bang Juma. Ya, kan Anda tidak menjawab pertanyaan saya toh? Iya. Saya kan bertanya, Tadi ini ketiga kalinya loh saya bertanya. Tadi saya Tolong ngikuti tunjukkan dosa apa yang dilakukan Yesus kami sampai dia harus disalib demi dosa-dosa kalian. Kalian siapa rupanya? Jadi gini Bang Juma. Nah, begini terus. Bentar lah, santai, ya kan? Jadi begini, Bang Juma tadi mengatakan Yesus yang kami cintai. Oke, saya pegang Ya, itu emang. omongan Bang Juma. Oke, Iya, sebentar, betul. jangan langsung dipotong. Kan pertanyaan saya nggak dijawab. Iya, Padahal sebentar. itu yang fundamental. Nanti biar dapat jawabannya. Gitu. Oh ya udah, silakan. Iya kan? Saya Abang tutup, percaya dan saya mute. cinta kepada Yesus, kan begitu tadi ngomongan abang, kan gitu. Terus lalu saya bilang, sementara Yesus menurut Injil jadi salibkan. Otomatis kan kami harus bertanya nih, Yesus yang mana yang abang cintai, kan gitu. Artinya kalau tidak sesuai Yesus yang abang cintai dengan yang ada di Alkitab, dia disalibkan, mati dan bangkit, otomatis Bang Juma harus punya bukti bahwa Yesus yang tidak disalib yang abang Juma katakan tadi, harus bukti dong. Jangan kita bilang saya cinta Yesus tapi abang tidak percaya dengan yang tertulis di Alkitab. Itu kan sama dengan ibaratnya gimana ya, bingung kita. Bang Juma bilang cerdas, tapi yang mana cerdasnya gitu loh. Iya kan? Sementara abang tahu Yesus itu dari Alkitab loh. Artinya abang sedang mengingkari isi Alkitab itu sendiri. Jadi makanya saya bingung. Gitu loh Bang Juma. Lanjutkan. Saudara, Al-Quran versus kitabnya Yahudi, dua kitab mengatakan bahwa yang disalib itu adalah yang dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Plus ucapan Yesus, memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kurang apa lagi? Aku memang harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tidak ada dikatakan aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Kolose.
Nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada. Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat salah satunya Ulangan 21:22 sampai 23. Apabila orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati lalu kau gantung dia di sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab ada tertulis, orang yang dikutuk oleh Tuhan jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Kurang apa lagi? Al-Quran pun mengatakan hal yang sama. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardh fasadan aw yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta' aydihim wa arjuluhum min khilaf. Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, membenci Rasulnya, dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Pertanyaan saya, kelompok Kristen adalah kelompok di luar daripada agama samawi, agama langit. Kristen muncul dengan mengusung konsep yang berbeda. Muncul pertanyaan, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus kami kalau memang Yesus kami ini yang disalib? Kalau Yesus yang kami imani ini yang disalib, apa bukti dosa yang dilakukan sampai dia harus disalib? Kalaupun Anda tidak terima pernyataan saya, oke, saya murni bertanya, apa dosa yang dilakukan oleh anak Maria sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan digantung di atas salib? Apa jawaban saudara? Silakan. Oke, Bang Juma. Tadi kan abang mengatakan kitab Yahudi, ya kan? Artinya di dalam Alkitab kami itu perjanjian lama, ya. Jadi dari mana abang tahu bahwa nama Yesus itu ada di kitab Yahudi? Sebab sebelum Yesus dilahirkan nama itu belum pernah ada. Dari mana rujukannya? Yesus yang mana yang abang maksudkan ini? Sesuai dengan yang abang percayai dari kitab Yahudi, Yesus yang mana yang abang maksudkan yang tidak disalib ini? Karena sesuai dengan kitab Injil, Yesus benar-benar disalib dan saksi mata banyak menyaksikannya. Bahkan itu kalau dibuktikan, kita tutup Alkitab, itu bisa dibuktikan. Artinya begini pertanyaan saya Bang Juma, karena abang tadi merujuk kepada kitabnya Yahudi, abang percaya kepada kitab Yahudi. Tentu dalam kitab Yahudi nama Yesus ini belum muncul pada saat itu karena itu hanya nubuatan. Jadi abang Juma dari mana tahu nama Yesus tadi sehingga Bang Juma berani mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan? Saya ngikutin ngomongan Bang Juma semua kok. Lanjutkan Bang Juma. Nabi kami mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Dia membahas tentang Taurat. Dan Al-Quran saya mengatakan kitab-kitab terdahulu itu sudah bercampur aduk. Makanya ada seruan dan teguran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Maka saya sebagai aktivis dialog lintas agama mengambil data-data, mengambil kitab saudara, mempelajari kitab saudara. Dan ternyata Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku yang ada di dalam Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kemana akal Anda? Itu kitab Anda. Itu ucapan Yesus di kitab Anda. Kenapa Anda tidak percaya kalau Yesus berkata ternyata harus tergenapi apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Taurat? Di dalam kitab Taurat diterangkan, orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati lalu kau gantung, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Dan coba ingat, Paulus pun pendiri agama Kristen di dalam suratnya kepada jemaat Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis di dalam Ulangan 21 nomor 23 bahwa terkutuklah orang yang mati di atas, yang digantung di atas tiang salib. Ayo, Paulus mengutip Ulangan.
Berarti yang di ulangan ini, berarti yang dikutuk di tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus ini sampai kok kalian mengatakan bahwasanya dia yang dikutuk, dia yang disalib? Apa dosanya? Sedangkan syarat penyaliban menurut Al-Quran, menurut Taurat, orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Itu syarat. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus kami lakukan sampai dia harus menanggung dosa kalian? Para pemburit, para pembunuh, pencuri, pemerkosa, pesina, dosa-dosa laknat kalian itu, kenapa harus orang suci yang menjadi tumbal untuk dosa-dosa kalian? Mana dalilnya? Tunjukkan dosa Yesus itu apa sampai dia yang harus menjadi tumbal di atas pohon. Mana? Tunjukkan ke saya. Ini pertanyaan kelima, pertanyaan yang sama. Apa yang bisa Anda ucapkan? Silakan. Sudah. Tadi sebenarnya Bang Juma belum menjawab apa-apa. Bahkan Bang Juma membuka aib Bang Juma sendiri dengan mengatakan Lukas bahwa perkataan Yesus, semua nubuatan yang ada di kitab Taurat harus tergenapi. Jadi abang sebenarnya sedang membuka aib abang sendiri, yang mana abang tidak percaya dengan nubuatan yang sudah terjadi di kitab Injil. Seluruh Injil dari mulai Matius sampai Wahyu itu menceritakan tentang kematian juru selamat. Jadi maksud saya, Yesus yang mana yang abang maksudkan ini yang tidak disalib? Itu pertanyaan utama. Kenapa? Karena Bang Juma selalu mengatakan Yesus tidak disalib. Sementara abang tadi mengutip ayat di dalam Injil bahwa semua nubuatan tentang dirinya akan digenapkan. Jadi maksud saya itu, jangan abang bernarasi, kenapa kalian berkata, kami tidak berkata bahwa ini Alkitab yang menuliskan, sejarah yang menuliskan bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit pada hari ketiga. Bukan kami orang Kristen, bukan. Tapi nubuatan dari kitab Torah itu sedang terjadi. Ya. Jadi jangan abang bernarasi dari mana dosa Yesus untuk bukan itu yang saya maksud. Maksud saya, coba abang narasikan, abang percaya dari Al-Quran tadi abang mengutip untuk percaya kepada kitab Torah. Sementara nubuatan di kitab Torah, abang baca tadi di kitab Injil, semua nubuatan akan digenapkan. Dan penggenapannya sudah terjadi. Lalu abang bertanya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia disalib? Kan itu pertanyaan yang ambigu. Saya mau Bang Juma buktikan, Yesus yang mana yang abang maksudkan yang tidak disalib ini sesuai dengan kitab Torah, dan abang tadi mengutip dalam Lukas tentang nubuatan yang harus digenapkan kepada Yesus. Coba dijawab Bang Juma, jangan lari kemana-mana pertanyaannya. Ente yang tidak punya ilmu, ente yang tidak punya alat di kepala ente untuk menelaah penjelasan saya. Bukan saya yang kemana-mana. Harus digenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Taurat. Apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu yang harus tergenapi. Ada nggak dalilnya dalam Taurat? Bunuhlah orang yang benar. Ada nggak? Nggak ada. Makanya saya menunjukkan Ulangan 21 tadi, bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaan Anda, Yesus yang mana? Yesus yang orang benar, Yesus yang tidak pernah melakukan dosa, Yesus yang orang benar, Yesus yang orang yang dikasihi, Yesus yang orang yang tidak punya kesalahanlah yang tidak disalib. Ketahuilah saudara, penyaliban itu terjadi. Al-Quran juga mengatakan itu. Penyaliban itu ada.
Pemakaman itu ada, pembunuhan itu ada. Itu Al-Quran juga menerangkan. Tetapi Al-Quran mengatakan orang benar tidak disalib. Yang disalib itu pendosa. Ulangan 21 menerangkan yang disalib itu pendosa. Paulus juga menerangkan dalam surahnya Galatia 3 nomor 13 bahwasanya yang dibunuh itu adalah pendosa. Maka muncul pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus kulakukan sampai dia yang harus disalib? Sejauh saya belajar, Yesusku tidak punya dosa, baik di Al-Quran dengan nama Isa maupun di dalam Bibelmu dengan nama Yesus, tak ada dosanya. Kecuali bisikan-bisikan dari Yesus palsu kepada Paulus yang mengatakan bahwa dosa karisteng harus ditebus dengan darah, harus bangkit hari ketiga, penyaliban itu harus ada supaya karisteng ini melenggang ke sorga. Kecuali itu konsep-konsep yang muncul belakangan. Yang saya maksud ini adalah Yesusku, yang nabiku, yang diutus kepada Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan Injil, yang tidak berkata-kata dari dirinya selain dari firman Tuhan yang diperintahkan untuk diucapkan. Itu yang saya tanya, ini yang ke-6 kali. Dosa apa yang Yesus kulakukan sampai dia harus mati di atas salib dikutuk? Dosa apa? Karena syarat mati disalib adalah harus melakukan dosa. Syarat untuk dikutuk di atas salib adalah melakukan dosa besar. Maka muncul pertanyaan, ini yang ke-6 kali. Coba Anda tunjukkan kepada saya, dosa apa yang dilakukan Yesusku sampai dia harus menjadi tumbal untuk dosa-dosa aliteng.